Keruntuhan Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah benar-benar terjadi dengan kemenangan pasukan Abu Abbas yang didukung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani dalam pertempuran Zabhulu melawan pasukan Khalifah Marwan pada tahun 748 Masehi. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Figur khalifah yang lemah. B. Para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa yang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. C. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. D. Tidak adanya ketentuan mekanisme pengangkatan khalifah menimbulkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah, dan lain-lain. D. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti Umayyah selama kurang lebih 90 tahun telah berhasil membawa kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara hingga ke Eropa. Maka di bawah kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, dunia Islam juga mengalami masa-masa kejayaan, terutama dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga kota Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban dunia. C. Silsilah Khalifah Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah memerintah kurang lebih 5,5 abad, 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Mempunyai 37 orang khalifah. Menurut para sejarawan, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai wafatnya Khalifah Al-Wathiq 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sering disebut periode pengaruh Persia pertama. 2. Masa Abbasiyah 2, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwahiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. 2. Masa Abbasiyah 3, yaitu dari berdirinya Daulah Buwahiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 497 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mughal di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. D. Khalifah besar dinasti Abbasiyah. 1. Khalifah
adalah Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah, putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salama al-Barbariyah, adalah wanita dari suku Barbar. Al-Mansur adalah saudara Ibrahim al-Imam dan Abdul Abbas as-Saffah. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan otak cemerlang. Khalifah Harun ar-Rasyid berkuasa pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dilahirkan di Rai pada bulan Februari 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khayzuran. Ia dibesarkan di lingkungan istana, mendapat bimbingan ilmu-ilmu agama dan ilmu pemerintahan di bawah bimbingan seorang guru yang terkenal, Yahya bin Khalid al-Bamaki, seorang ulama besar di zamannya. Dan ketika Ar-Rasyid menjadi khalifah, menjadi perdana menterinya, sehingga banyak nasihat dan pujian mengalir dari Yahya. 3. Khalifah Abdullah al-Ma'mun berkuasa pada tahun 786 sampai 833 Masehi. Abdullah ibnu Harun ar-Rasyid lebih dikenal dengan panggilan al-Ma'mun. Dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal 170 Hijriah atau 786 Masehi, bertepatan dengan wafat kakeknya Musa al-Hadi dan pengangkatan ayahnya Harun ar-Rasyid. Ibunya bekas seorang budak yang dinikahi ayahnya bernama Murajil dan meninggal setelah melahirkannya. Al-Ma'mun anak yang jenius, sebelum usia 5 tahun dididik agama dan membaca Al-Quran oleh dua orang ahli yang terkenal bernama Kasai Nahfi dan Yazidi.